Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Kembali lagi kita akan belajar pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tema C tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah siap, perhatikan baik-baik ya. Materi pertama, kita akan masuk ke dalam materi hak dan kewajiban. Nah, kalian kan sudah mempelajari nih pengertian hak dan kewajiban itu apa. Nah, sekarang teacher ingatkan kembali ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan ya. Jika kalian ingin mendapatkan hak, maka kalian harus melaksanakan kewajiban. Jika kalian melaksanakan kewajiban, tentu akan mendapatkan hak ya. Contohnya, setelah melaksanakan kewajiban merawat tanaman, kamu berhak untuk memanfaatkan tanaman tersebut, misalnya dengan menikmati keindahannya. Ya, namun dalam kenyataan hidup sehari-hari ada saja orang yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Misalnya, ada orang yang hanya memanfaatkan tanaman tanpa mau melaksanakan kewajiban untuk merawat tanaman. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Setiap orang tidak boleh hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap orang juga harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka kehidupan masyarakat akan harmonis, aman, dan sejahtera. Hal yang tercipta jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik. Terciptanya keluarga yang harmonis, peraturan bisa dijalankan dengan baik, tidak ada orang yang merasa terganggu, hidup rukun dengan sesama, tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar, tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar. Sikap yang perlu kita lakukan agar pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang sebagai berikut. Mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Contohnya, memperhatikan guru ketika guru sedang mengajar sebelum kalian bertanya tentang pelajaran yang belum dipahami. Ya, itu. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Contohnya saja misalkan mengantri sesuai giliran. Ya, jadi kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian, tidak mengganggu hak orang lain ketika kita sedang menikmati hak sendiri. Contohnya, tidak membunyikan suara musik terlalu keras pada saat orang lain sedang beristirahat. Tidak meminta hak secara berlebihan. Contohnya, tidak memaksa untuk dibelikan sepeda saat orang tua tidak mempunyai cukup uang. Kita harus sebagai anak kita harus mempunyai kewajiban untuk memahami ya keadaan orang tua. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita. Oke, selanjutnya adalah wawancara. Nah, wawancara apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Orang yang melakukan wawancara itu disebutnya pewawancara. Kemudian orang yang memberikan informasi saat wawancara itu disebut narasumber. Ya, jadi ketika kita melakukan wawancara, orang yang kita wawancara itu disebutnya narasumber yang memberikan informasi.
Dalam melaksanakan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan baik sebelum melaksanakan wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Perhatikan sebagai berikut. Persiapan sebelum wawancara. Yang pertama, membuat janji dengan narasumber. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus sudah membuat janji terlebih dahulu. Jadi jangan dadakan ya bikin janjinya. Menentukan tujuan wawancara atau keperluan wawancara. Nih kita nih tujuannya mau ngapain nih wawancara ya. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Kemudian mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Misalkan kalau kita mau wawancarai seseorang, berarti kita membutuhkan alat apa saja. Pulpen, kemudian buku atau alat perekam. Nah, itu adalah alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan wawancara. Menyusun pertanyaan. Nah, kita harus menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi apa yang akan kita peroleh ya. Selanjutnya berlatih menyampaikan pertanyaan. Tujuannya apa? Agar ketika kita menyampaikan pertanyaan itu kita tidak selalu melihat catatan ya. Jadi kita sudah hafal nih pertanyaan apa saja yang akan kita sampaikan ya. Kemudian berpakaian sopan, datang tepat waktu. Jangan biarkan narasumber itu menunggu ya. Lebih baik kita yang menunggu daripada narasumber yang menunggu. Oke. Sikap saat melakukan wawancara. Yang pertama, berbicara baik dan sopan. Memperkenalkan diri. Sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara. Jika belum mengenal narasumber, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut. Memulai dengan pertanyaan ringan. Nah, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan tidak langsung bertanya pada topik wawancara. Jika suasana sudah cair, baru mulai pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Oke, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat kamu kembangkan lagi menjadi pertanyaan baru. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, karena ini dapat membuat bingung narasumber tersebut. Selanjutnya, dengarkan informasi narasumber dengan seksama. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari juga permintaan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan wawancara, kita meminta narasumber untuk mengulang jawaban yang sudah diucapkan olehnya ya. Sekarang bagaimana sikap setelah melakukan wawancara? Yang pertama adalah memohon diri. Ya, kalau sudah selesai wawancaranya, kita memohon diri, berpamitan ya. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, ini adalah cerita. Kalian dengarkan cerita berikut ya. Judulnya Hadiah dari Ayah. Bella, ayah pulang, kata ayah saat masuk rumah sambil menyapa Bella. Ya ayah, wah apa yang ayah bawa? Tanya Bella penasaran pada ayahnya. Ini ayah membawa lukisan bunga dan kupu-kupu untuk Bella, kata ayah sambil memberi hadiah lukisan untuk Bella. Terima kasih ayah, indah sekali. Bolehkah dipasang di kamar Bella ya? Tanya Bella pada ayahnya. Tentu saja boleh. Ayo ayah bantu memasangnya, kata ayah pada Bella. Bella dan ayahnya bergegas memasang lukisan di kamar Bella. Bella senang sekali kamarnya jadi terlihat lebih indah. Nah, yang dilakukan Bella ini adalah disebutnya bentuk apresiasi ya. Apresiasi kepada ayahnya karena ayahnya telah memberikan lukisan ya. Apresiasinya apa? Dengan memujinya, yaitu mengatakan indah lalu memajang lukisan yang diberi ayahnya tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan apresiasi? Apresiasi artinya
penilaian atau penghargaan terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Jadi apresiasi itu ya penghargaan. Misalkan seseorang membuat karya seni, bagaimana apresiasi kita? Nah, penghargaan kita ya, itu apresiasi. Oke, nah ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Siapakah yang disebut narasumber? Sebutkan 3 hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Bagaimana sikap kita sebaiknya saat melakukan wawancara? Apa yang harus dilakukan setelah wawancara selesai? Nah, tugas ini kalian tulis di buku tulis kalian soalnya, lalu kalian jawab ya. Setelah itu kalian kirimkan jawaban kalian ke GCR. Oke, paham semuanya anak-anak? Ya, tetap semangat belajarnya ya, jangan kendor ya. Kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun, apalagi dalam hal menuntut ilmu. Ya, baik anak-anak, sekian materi yang teacher sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.